Oke, selamat datang di channel Code Shop. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan tutorial mikrokontrol bagi kalian yang ingin belajar mikrokontrol dan tidak tahu dari mana. Video ini adalah video yang tepat untuk kalian belajar. Ya, jadi mikrokontrol itu semacam prosesor yang bisa diprogram seperti itu. Kita bisa memberi program apa saja sesuai dengan keinginan kita. Mikrokontrol yang familiar di Indonesia itu ada beberapa, salah satunya saya sebutkan itu ada Arduino, ATmega, Raspberry, DSPIC atau microchip. Ya, terus ada yang cukup baru itu STM32. Cuma untuk kali ini saya akan membahas yang paling familiar dulu, yaitu Arduino. Oke, untuk Arduino sendiri, saya akan menjelaskan beberapa port-port atau ini ya, fungsi-fungsi dari hardware Arduino sendiri. Untuk port sebelah kanan ini dari 0 sampai 13 ini adalah digital input atau digital output. Jadi digital input atau digital output ini fungsinya adalah untuk menangkap sinyal digital atau mengeluarkan sinyal digital. Seperti itu ya. Terus untuk yang sebelah kiri ini ada A0 sampai A5. Ini itu fungsinya untuk analog input. Jadi bedanya digital sama analog. Kalau digital dia hanya bisa menangkap atau mengeluarkan sinyal dalam bentuk tegangan konstan. Contoh dalam kasus ini adalah kalau dia menangkap sinyal digital itu dia bisa terbaca 0 atau 5. Tegangan kerja Arduino kan 5 volt ya, 5 volt DC. 5 sampai 9, cuma untuk input tegangan biasanya kita menggunakan 5. Itu jadi untuk digital dia hanya bisa mendeteksi tegangan 0 atau 5. Dalam artian di kode biner itu kalau 0 itu ya 0, kalau 5 itu dianggap 1. Jadi dia hanya bisa menangkap sinyal 0 atau 1 dalam kode biner seperti itu. Terus untuk analog input output ini dia bisa menangkap sinyal itu dalam range 0 sampai 5 volt. Seperti itu ya. Jadi 0 sampai 5 volt dia bisa menangkap sinyal dari luar, tegangan luar itu bisa 0,2, 0,5, 0,7, 4,5 dan sebagainya. Jadi dia bisa mendeteksi itu. Nah, si Arduino ini cara dia mendeteksi analog, dia di mapping atau dianalogikan tegangan 0 sampai 5 volt itu menjadi bilangan biner. Bilangan desimal. Di dalam bilangan desimal itu di mapping dari angka 0 sampai 256. Seperti itu. Jadi 0 itu adalah 0 volt, 256 itu adalah 5 volt. Seperti itu ya. Terus untuk yang kiri atas ini fungsinya ada mengeluarkan tegangan 5 volt di sini. Dia juga bisa mengeluarkan tegangan 3,3. Ini port grounding, ini juga port mengeluarkan tegangan 5 volt seperti itu. Di sini ada tombol reset. Terus ini USB untuk memasukkan program ya. Terus di sini ada jack input tegangan. Ini bisa dikasih 5 volt atau 9 volt. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang software apa yang digunakan. Pasti kalau misalnya kita mau belajar mikrokontrol Arduino, kita harus punya softwarenya ya. Jadi pastikan teman-teman sudah install software Arduino IDE seperti ini. Ini
Arduino IDE ini kalau dibuka, pertama itu pasti dia menampilkan history coding yang terakhir kita buka. Seperti itu. Jadi ya, otomatis ini coding saya ya PI speed control, cuma ini coding cukup advance, nanti akan saya bahas di lain video. Jadi tampilan Arduino IDE ini seperti ini. Bagi kalian yang belum mendownload, ini bisa di-download di sini ya. Arduino.cc ini ada di bagian download, ini kalian cari saja di Google, ya banyak. Ini gratis ya, tidak berbayar ya. Jadi untuk Windows kalian bisa pilih di sini mau Windows 10 atau di atasnya. Sekarang kan paling tinggi Windows 11. Itu bisa, Linux bisa, macOS bisa. Itu tinggal download terus install seperti biasanya. Nah, ada lagi untuk kalian yang mungkin membeli Arduino Uno tapi yang cari SMD, kalian itu biasanya butuh driver tambahan, yaitu driver CH340. Ini nanti untuk link downloadnya nanti saya sertakan di description. Nanti kalian bisa download situ, bisa install. Jadi supaya Arduino kalian itu terdeteksi di komputer kalian. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Arduino IDE. Oke, jadi di sini di Arduino IDE ini akan saya jelaskan beberapa fungsinya. Jadi untuk awal mula kalian setting itu, jadi pastikan colokin dulu Arduino kalian itu ke komputer. Jadi ini saya udah colokin ya, jadi dia udah kedeteksi Arduino Uno, saya pakai Arduino Uno. Terus setelah kalian colokin, kalian pencet tools. Nah, di board ini kalian bisa milih Arduino mana yang mau atau yang kalian pakai, sorry. Nah, kalau sekarang saya kan pakai Arduino Uno. Ini saya pakai Arduino Uno, saya pilih Arduino Uno seperti ini. Terus kita lanjut ke port. Nah, port ini kalau Arduino kalian itu sudah terdeteksi di komputer, itu pasti di sini akan muncul COM3 atau mungkin COM5, tergantung PC kalian masing-masing ya. Di saya ini terdeteksi COM3, jadi saya pilih COM3 seperti ini. Terus untuk fungsi yang lain yang mungkin harus kalian pahami dulu, ini adalah fungsi verify. Verify ini adalah fungsi untuk mengecek apakah coding kalian itu ada yang error atau ada yang error atau sudah tidak ada yang error, seperti itu. Jadi saya akan coba verify coding saya yang ini ya, coba ya. Akan klik seperti ini aja. Nah nih, nah dia kalau ada tulisan don't compile, ini berarti dia tidak ada yang error. Kalau ada yang error pasti dia ada tulisan merah di sini. Oke, terus untuk yang upload ini adalah mengirim coding ini ke Arduino Uno kalian, ke hardware kalian. Jadi kalau kalian udah di verify, udah tidak ada error, terus kalian mau upload ke Arduino kalian, ini pencet ini ya, seperti itu. Oke, terus untuk basicnya dulu, saya di video yang akan saya buat berikutnya ada bertahap ya. Jadi untuk belajar Arduino ini saya akan mulai dari basic, benar-benar basic dulu, dari nol, basic, nanti lanjut ke intermediate, nanti lanjut ke advance, seperti itu. Jadi untuk basic kalian bisa klik file. Nah, di sini di file ini ada example. Nah, example ini ada basic. Basic ini ya. Untuk basic pertama kali kalian menggunakan Arduino, saya sarankan belajar basic Blink. Kesannya sangat simpel, cuma saya akan jelaskan di dalamnya. Ada apa aja sih di dalam Blink. Ini bisa, kalau udah ini bisa kalian tutup. Sorry.
saya. Oke, jadi kalau di example Blink ini tampilannya seperti ini ya. Ini bawaan dari Arduino IDE. Arduino IDE itu punya example banyak sekali. Cuma saya akan memberi tutorial satu persatu di setiap video. Jadi pastikan kalian subscribe. Jadi biar kalian tuh tidak ketinggalan update-update video dari Codeshop seputar tutorial mikrokontrol seperti itu. Jadi untuk yang ini, yang catatan ini saya hapus saja. Oke. Nah, saya akan menjelaskan apa ini void setup. Saya lihat ya di sini void setup. Void setup itu fungsinya adalah tempat di mana kalian itu bisa memasukkan coding itu yang langsung otomatis jalan, tetapi hanya sekali. Jadi ketika Arduino kalian itu kalian nyalakan, dia bisa langsung jalan, tetapi hanya sekali. Seperti itu ya. Akan saya beri catatan di sini biar kalian juga tidak mudah lupa. Jadi perintah yang hanya dilakukan sekali ketika Arduino dinyalakan. Nah, jadi ada tips lagi untuk kalian ini. Kalau kalian mau menambahkan catatan, itu bisa dimulai dari garis miring 2 ini. Jadi kalau kalian menggunakan garis miring 2 ini, si Arduino IDE ini tidak akan mengeksekusi tulisan ini sebagai coding. Jadi dia akan tahu kalau ini catatan, seperti itu. Oke, jadi di dalam void setup ini biasanya isinya inisialisasi variabel pin mode seperti ini ya. Ini pin mode ya. Terus sama penggunaan library dan lain-lain. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu di lain video. Cuma di contoh kali ini di basic Blink di sini ada dia menggunakan pin mode. Oke. Nah, di dalam suatu coding itu dalam bahasa C ya, Arduino ini pakai bahasa C. Itu selalu diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Seperti jadi ini satu set ya. Satu set. Oke, jadi ketika kalian mau buat coding, ini pastikan awali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Seperti ini. Terus selanjutnya pin mode. Jadi pin mode ini dia fungsinya. Pin mode ini adalah untuk menentukan fungsi dari sebuah port. Tadi kan udah kita jelaskan ya di awal itu bahwa Arduino itu banyak port, antara lain digital input output dan analog input output. Jadi di sini untuk menentukan fungsi digital sebuah port pin mode. Nah, di sini ada tulisan LED will in. Oke. Di Arduino itu khususnya Arduino Uno ya, gitu. Saya udah masih pakai Arduino Uno. Jadi LED will in ini terintegrasi atau sama fungsinya dengan port 13, nomor 13. Jadi ini kalau saya ganti 13, jadi port 13 itu menjadi output, betul. Jadi port 13 saya fungsikan sebagai output. Oke. Ini 13 saya ganti 13 semua ya. Oke, 13. Nah, jadi pin 13 saya jadikan output. Oke. Nah, di sini saya akan bahas void loop. Ada void loop. Void loop itu fungsinya adalah dia itu tempat untuk penulisan coding. Tapi coding ini
dia lakukan terus-menerus. Jadi tidak hanya sekali seperti voice setup, tapi dia lakukan terus-menerus, 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 betul. Selama Arduino Uno-nya menyala, dia akan melakukan program yang di dalam void loop ini terus-menerus. Jadi di sini program ini cocok untuk diisi coding apa yang ingin kita tanamkan di Arduino Uno ini, mau kita buat apa, kayak gitu ya. Jadi di sini kan kita belajar Blink, LED Blink, LED Blink. Jadi di sini uh, isinya ada digital rate. Nah, ini digital rate ini fungsi perintah untuk membuat port 13 menjadi high. Nah, kenapa ini high? High itu artinya adalah dia mengeluarkan tegangan digital 5 volt. Seperti ini ya. Jadi dia memerintahkan, dia menulis perintah untuk port 13 itu supaya menjadi high, mengeluarkan tegangan digital 5 volt. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, dan di sini ada delay. Nah, delay itu bukan waktu. Saya katakan sekali lagi, delay itu bukan waktu, tapi delay itu adalah jeda. Nanti saya akan bahas khusus untuk delay ini, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Karena delay ini eh, kurang baik untuk dipakai dalam kita pembuatan coding. Karena dia fungsinya delay ini sendiri adalah menjeda coding berjalan. Jadi buat teman-teman ini perlu dipahami, coding ini dia menjalankan, Arduino ini menjalankan coding itu dari atas ke bawah. Jadi dia pasti menjalankan digital rate ini dulu, baru dia menjalankan ini. Nah, untuk menjalankan ini, yang di bawah ini digital rate 13 low ini, dia terjeda 1000 milisecond. Ini satuannya milisecond ya. Jadi kalau 1000 itu 1 detik. Ini berarti 1 detik. Oke. Nah, ini dia terjeda 1 detik sehingga program yang di bawah ini, coding yang di bawah ini, dia akan menunggu 1 detik baru dia dieksekusi. Seperti itu. Oke. Ya, di sini ada digital rate 13 low, ini fungsinya sama, fungsi perintah untuk membuat port 13 menjadi low atau tidak mengeluarkan tegangan digital 0V, seperti ini ya. Oke, nah ini ada delay lagi 1 detik. Oke, ya kalau sudah di sini kita tutup dengan kurung kurawal tutup seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, cobalah kita verify. Oke. Nah, ini ada down compiling, ini berarti sudah sukses ya. Ini langsung bisa kita upload ke Arduino kita. Saya pencet upload. Oke, bisa dilihat di video yang saya sematkan itu, Arduino saya itu berkedip di LED built-in ya. Jadi ini namanya LED built-in yang terintegrasi atau sama fungsinya dengan port 13. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba eksperimen. Untuk delaynya saya tambahin. Harusnya dia jauh lebih lambat. Karena delaynya saya tambahin 5 detik misalnya. Oke, kita upload. Ya, delaynya 5 detik ya. Ini jauh lebih lambat ya untuk blinknya. Jadi untuk
eh, basic Blink ini sukses ya teman-teman ya. Ini benar-benar basic Blink ini benar-benar basic banget. Jadi nanti video selanjutnya saya akan mengajari teman-teman ini basic-basic yang lain. Jadi pastikan teman-teman ini subscribe. Ini saya bahas Arduino dulu karena yang paling familiar. Jadi supaya teman-teman itu mengerti uh, coding ini apa sih fungsinya, coding ini apa sih fungsinya, karena ini sangat penting. Kalau kita bicara soal coding, kita bicara soal pemrograman, itu adalah kita bicara soal imajinasi kita. Kita mau buat apa sih? Kita kalau mau buat apa, kita harus membuat coding yang bagaimana sih? Jadi kalian harus tahu banget ini. Harus tahu eh, part-part coding ini fungsinya untuk apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.